Nggak bisa. Aku nggak terima. Kamu udah janji bakal nikahin aku setelah kamu cerain pernikahan 100 hari kamu itu. Kenapa kamu ingkar janji? Ini pasti karena otak kamu dicuci sama perempuan itu kan? Jaga bicara kamu. Wanita mulia ini adalah istri sahku sekarang. Jadi jangan pernah tinggiin suara kamu di depan dia. Dan jangan sekalipun kamu berani-berani fitnah dia di depan aku. Karena saya nggak terima akan hal itu, Rani. Dan janji ini layak dibatalkan, Rani. Karena begitu aku menikah sama orang lain selain kamu, otomatis hubungan kita harus resmi diakhiri. Aku minta sama kamu, tolong terima keputusan ini. Dan aku berdoa dari hati aku yang paling dalam. Aku berharap kamu bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku. Pengkhianat. Pembohong kamu. Laki-laki nggak bertanggung jawab. Justru saya melakukan ini karena saya merasa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Makanya saya sekarang melanjutkan pernikahan saya sama Arsy. Mana tanggung jawab kamu sama aku? Loh, tanggung jawab apa, Ran? Kita nggak ada ikatan hukum yang mengharuskan aku untuk bertanggung jawab sama kamu. Kamu udah tidur sama aku, Raja. Kenapa diam? Gak berani jawab kan? Karena emang itu kenyataannya. Tapi aku nggak yakin ngelakuin itu, Ran. Karena saat itu kamu bilang, aku dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Jadi mana bisa kamu minta pertanggungjawaban dari aku? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Bukannya kamu tepatin janji kamu untuk nikahin aku. Malah kamu sekarang jatuh cinta sama pembunuh Mona sahabat aku. Rani dengar, istri aku, Arsy, terbukti tidak bersalah dalam kasus Mona. Jadi stop kamu tuding istri saya lagi. Dan aku minta sama kamu untuk stop menghubungin aku lagi. Karena hubungan kita udah selesai per hari. Gak bisa. Kamu harus tepatin janji kamu buat nikahin aku dan ceraiin dia. Tolong jelasin, kenapa Rani bisa bicara seperti itu? Arsy, kamu harus percaya sama saya. Saya nggak mungkin melakukan hal itu. Apalagi saya dalam kondisi pingsan. Dan saat ini saya sangat butuh support dari kamu. Butuh dukungan dari kamu untuk tetap percaya sama saya. Bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan Rani. Sebelum Mbak Mona meninggal, dia pengen banget ketemu sama aku. Dia mau bicara soal Rani, tentang apa aku juga nggak tahu. Karena sebelum dia jelasin semuanya ke aku, dia keburu meninggal. Tapi pada saat dia kritis, bulan, dia sempat bilang sama aku, 2 bulan. Apa mungkin kamu tahu maksudnya itu apa? Saya juga nggak paham, Arsy. Saya nggak tahu apa ada kaitannya semua dengan ini. Meskipun begitu, Rani terus nge-push saya
untuk bertanggung jawab terhadap hal yang tidak saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Aku percaya Engkau memberikan ujian demi ujian ini agar kami lebih kuat, lebih bersabar untuk menaikkan derajat kami. Ya Allah, tapi cobaan ini sungguh berat. Lindungi kami supaya selalu bisa melewatinya, ya Allah. Jangan biarkan kami menyerah, karena sesungguhnya akan ada hari yang cerah setelah terjadi hujan badai. Saat ini saya butuh kamu. Agar kita bisa saling menguatkan. Dan kamu juga harus percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Walau mungkin semua akan jadi berantakan, tapi kami masih bisa memperbaikinya. Meskipun sudah tak bisa sempurna lagi, karena kesempurnaan itu hanya milik-Mu, ya Allah. Saya mohon sama kamu, Asia. Jangan menjauh atau bahkan pergi dari saya. Karena saya gak bisa tanpa kamu. Hamba hanya manusia biasa yang tidak sempurna, yang bisa tersakiti hatinya, ya Allah. Jadi hamba mohon agar bisa memaafkan Raja bukan hanya lewat lisan di mulut, tapi juga dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati hamba. Hamba masih butuh waktu, ya Allah. Dan saya gak akan izinkan ada siapapun yang akan menyakiti kamu. Saya harus temui Rani secara langsung dan mengklirkan kalau hubungan kami sudah selesai, supaya tidak ada lagi masalah di masa depan. Kita jalan sekarang ya. Gue gak akan pernah biarin lo hidup bahagia sama Raja. Lo harus ngerasain kehancuran seperti yang gue rasakan. Kak! Kak Renata! Kak! Kak Renata! Kemana sih? Halo, Kakak di mana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? sekarang aku lagi perjalanan buat ke kantor media. Ngapain kakak ke kantor media? Udah Ran, kamu gak usah khawatir. Pokoknya aku akan bongkar semua aibnya Raja. Biar semua orang tahu kalau dia tuh udah ngambilin kamu. Enggak kak, kak jangan kak. Kak! Aduh. Ini nggak bisa. Kalau sampai Raja tahu gue hamil, semuanya bisa hancur berantakan. Halo, Kakak di mana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? sekarang aku lagi perjalanan buat ke kantor media. Ngapain kakak ke kantor media? Udah Ran, kamu gak usah khawatir. Pokoknya aku akan bongkar semua aibnya Raja. Biar semua orang tahu kalau dia tuh udah ngambilin kamu. Enggak kak, kak jangan kak.
Jaka. Ini nggak bisa. Kalau sampai Raja tahu gue hamil, semuanya bisa hancur berantakan. Aduh, Ran, jangan panik, jangan panik. Karen datang ke kantor media mana ya? TPA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Non Princess, apa kabar? Oh, Pak Jamal jangan panggil non princess lagi. Terus Pak Jamal harus panggil apa dong? Nona Kurir Laundry. Bagus tuh, simbol pekerja keras. Pak Jamal bisa aja. Ini ngomong-ngomong ada apa ini? Tumben. Pak Irwandi ada nggak, Pak? Pak Irwandi ada? Saya boleh ketemu nggak, Pak? Boleh. Ada perlu apa? Ya penting, boleh nggak? Ya, boleh. Ya udah, anterin. Ayo, Pak Jamal antar. Siapa takut? Yuk. Tuh, ada kan? Tuan, permisi Tuan. Iya, Pak. Ada Non Dias. Dias. Ya. Duduk. Ayo. Kalau gitu Pak Jamal nerusin nyuci mobilnya ya. Makasih, Pak Jamal. Silakan. Gimana dia, sehat? Sehat, Pak. Ada keperluan apa? Maaf ya, Pak, sebelumnya. Saya kesini sebenarnya disuruh Ibu. Kemarin sebenarnya Ibu mau terima bantuan dari Pak Irwandi. Soalnya kita butuh banget gitu, Pak. Cuman ya biasalah. Ibu kan malu, terus gengsi lagi. Ya, nggak apa-apa. Om ngerti kok. Oke, tunggu sebentar. Om siapin ceknya ya. Sebentar. Oh, Dias itu adeknya Arsi ya? Kok gue baru tahu? Dia juga gak pernah bilang sama gue. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Kalian semua siapa dan kenapa ngumpul di sini? Kami wartawan mau mencari berita tentang Pak Raja, suami Bu Arsi. Bu Arsi mengajar di sini kan, Bu? Kok cari beritanya di sini? Ini kan tempat buat belajar mengajar dan nggak boleh dipakai untuk mengorek-ngorek masalah pribadi orang. Takutnya jatuhnya fitnah. Tapi, Bu, ini penting, Bu. Sebab kebenaran harus diungkap supaya tidak ada hoaks. Kok kamu nggak mau terima salim aku? Saya mau antar kamu sampai kelas. Nggak usah, aku bisa turun sendiri. Archie, saya tahu kamu masih marah. Masih cemburu dengan apa yang kamu dengar tadi pas saya teleponan sama Rani. Tapi perlu kamu tahu, Archie, bahwa saya yakin saya nggak pernah melakukan hal yang dibilang oleh Rani. Dan saya akan ngebuktiin sama kamu kalau semua tudingan Rani itu nggak lebih dari fitnahan semata. Mereka pada ngapain kesini ya? Ayo kita turun. Apa benar Bapak punya hubungan dengan wanita lain? Tolong jelas, saya tidak mau berbohong. Tolong jelaskan, Pak. Pak. Tolong dijawab, Pak. Jauh, Pak. Ayo Archie. Pak, jauh, Pak. Bu Arsi, apa benar, Bu? Benar, Bu. Mas, tolong saya melewat ya. Tolong, Pak, statementnya, Pak. Tolong dijawab ya, Pak. Pak.
Gue nggak boleh nyerah buat nemuin Arsi. Ribuan kali dia nolak gue, 1000 kali gue bakal maju terus sampai dia cerai sama Raja. Dan gue bisa dapetin hatinya. Jauh, Pak. Itu kan Arsi sama Raja. Siapa orang-orang sekitar mereka? Kayaknya heboh banget. Raja, kenapa ini ada wartawan? Saya juga nggak ngerti Arsi. Teman-teman, kalian ini tujuannya kesini ngapain? Kami mau konfirmasi soal kedekatan Anda dengan perempuan bernama Rani. Bu Arsi, apa benar pernikahan Bu Arsi dan Pak Raja hanya pura-pura? Kenapa Bu Arsi masih mau tetap menikah? Padahal kan suaminya selingkuh. Sebentar. Anda ini dapat informasi ini dari mana? Dan urusannya sama kalian itu apa? Dan ingat ya, saya bukan seorang tokoh publik, jadi saya nggak perlu untuk memberitahu terkait kehidupan pribadi saya. Dan saya juga punya privasi, jadi tolong hargain saya, oke? Tapi Pak Raja pengusaha dari perusahaan yang besar yang punya nama, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Anda dapat informasi ini dari mana? Saya. Saya yang udah kasih tahu wartawan. Dan saya bisa pastikan itu karena saya adalah kakaknya Rani. Perempuan yang udah dipacari Raja selama ini. Bahkan sebelum dia menikah dengan istrinya. Renata. Jadi ini kakaknya Rani. Ngapain dia tiba-tiba ada di Indonesia? Tuh kan, sebenarnya keluarga Kak Raja tuh baik banget. Ibu aja yang selalu nolak bantuan. Gengsi lah, malu lah, kayak pengemis lah, gak punya harga diri lah, apalah. Capek deh. Lagian kan mereka terhitung keluarga, masa sih masih mikirin harga diri? Mereka juga tahu kita bukan keluarga berada. Kalau mikirin gengsi sih, sampai kapan tahun gak bakalan dapat apa yang kita mau. Nah, Pak Irwandi udah dateng tuh. Gue isengin deh. Om? Ya, Bal. Mau makan apa nih kita siang ini? Astaga, Mas Iqbal. Tumben kamu nanya. Bal, kita ini laki-laki, makan apa aja yang penting kenyang. Nggak usah ribet. Mati gue. Kenapa Mas Iqbal bisa ada di sini sih? Aduh, gue nggak boleh kepergok sama dia. Om, zaman sekarang ini makan itu udah kayak rekreasi, Om. Jadi kita harus pikirin dulu sebelumnya. Maksudnya Om ini kurang update. Zaman old gitu ya? Old school gitu ya? Hah? Om bisa tahu dari mana zaman old school? Iya, Om tahu lah. Sedikit-sedikit Om tahu lah. Biar ngobrol sama kamu tuh nyambung. Anak muda kayak kamu kan? Ya udah, Om ada tamu. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Dias. Non, mau kemana? Mau pulang Pak Jamal. Lah kok buru-buru? Udah selesai urusannya? Astagfirullahaladzim. Kok buru-buru kayak begitu ya? Tadi datangnya baik-baik. Kok pulangnya buru-buru kayak gitu? Apa dimarahin Pak Irwan? Tapi nggak mungkin lah.
Pak Irwandi orangnya baik kok. Tahu ah, bodo amat. Gimana tanggapan Pak Raja dan Bu Arsi mengenai informasi ini? Iya Pak, ini informasi valid langsung dari kakak perempuan yang punya hubungan dengan Pak Raja. Apa Bu Arsi sudah mendengar kabar ini sebelumnya? Bagaimana tanggapan keluarga Pak Raja dan Bu Arsi? Kamu tenang dulu ya. Ada apa, Bu? Kok banyak wartawan? Apa ini mengenai pembunuhan yang kemarin, Bu? Raja, aku nggak enak sama guru-guru yang lain. Ya sudah, aku beresin dulu. Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini, ya. Ini lingkungan sekolah, jadi saya nggak mau kegiatan belajar mengajar akan terganggu dengan kehadiran Anda. Bapak tinggal jawab aja, Pak. Apa benar Bapak punya hubungan dengan perempuan yang bernama Rani? Gimana tanggapan Pak Raja dan Bu Arsi mengenai informasi ini? Iya Pak, ini informasi valid langsung dari kakak perempuan yang punya hubungan dengan Pak Raja. Apa Bu Arsi sudah mendengar kabar ini sebelumnya? Bagaimana tanggapan keluarga Pak Raja dan Bu Arsi? Kamu tenang dulu ya. Ada apa, Bu? Kok banyak wartawan? Apa ini mengenai pembunuhan yang kemarin, Bu? Raja, aku nggak enak sama guru-guru yang lain. Ya sudah, aku beresin dulu. Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini, ya. Ini lingkungan sekolah, jadi saya nggak mau kegiatan belajar mengajar akan terganggu dengan kehadiran Anda. Bapak tinggal jawab aja, Pak. Apa benar Bapak punya hubungan dengan perempuan yang bernama Rani? Mbak dan Mas yang saya hormati, saya yang akan menjawab. Mana mungkin Arsy yang jawab? Padahal yang tahu situasinya dengan tepat adalah saya. Dan suami macam apa saya ini? Melihat dan membiarkan istrinya yang gak bersalah justru ikut terseret dan dihakimi masyarakat jika nanti berita ini ikut tersebar. Semua berita itu tidak benar. Saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Dulu iya, saya sempat menjalin hubungan dengan Rani, tapi itu dulu. Dan pernikahan saya bukan pernikahan pura-pura. Pernikahan saya memang murni dari saling mencintai. Dan kami juga sah baik secara hukum maupun secara agama. Dan juga seperti saya bilang tadi, kami saling mencintai. Iya kan saya? Kami bisa melihat jawaban Pak Raja bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Kami bisa melihat Bapak sangat melindungi Bu Arsi. Ya, karena cinta bukan sekedar kata-kata atau rayuan. Butuh tindakan nyata. Ya, dan juga papa saya sudah mendesak kami untuk segera diberikan momongan. Ya kan sayang? Jadi kapan Pak rencana punya momongan? Ketika Allah sudah mengizinkan. Dan tapi perlu diingat bahwa jangan pernah mengkait-kaitkan saya lagi dengan Rani. Karena saya dan Rani sudah putus hubungan. Enak aja ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu tuh putusin Rani secara sepihak. Dan saya nggak terima. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin Rani. Karena Rani sekarang sedang... Raja! Rani! Rani! Mas, tolongin Mas! Mas, ya ampun! Rani! Astagfirullahaladzim. Astaga! Ran! Ran! Bagus Renata. Kamu harus kejar terus supaya Raja nikahin Rani. Karena gue yakin Arsy nggak sudi diduain.
Arsi pasti bakal nuntut cerai. Jadi gue bisa dengan mudah deketin Arsi lagi. Mas, cepetan Mas! Bahan yang bagus juga nih buat Tante Dahlia. Pasti nanti abis Tante Dahlia lihat dia bakal nyadar kalau Raja nggak pantas dapetin Arsi. Dias, Kenapa, Om? tamu Om, Dias adiknya Arsy. Dia mau minta bantuan modal. Nih Om siapin cek buat dia. Tapi kok nggak ada ya? Iya, mungkin malu kali, Om. Kok malu? Kenapa? Iya, mungkin dia berubah pikiran, terus dia ada ngerasa malu, jadi dia pulang aja nggak nerima bantuan dana dari Om. Oh enggak. Maksudnya bukan Dias yang minta. Om sempat nawarin ke ibunya, Bu Dahlia kemarin. Om tawarin untuk bantuan modal. Cuman memang kemarin itu Bu Dahlia menolak. Menolak? Makanya Dias datang ke sini. Mungkin dia inisiatif untuk bantuin ibunya biar punya usaha laundry sendiri. Ya nggak ada salahnya kan? Anak baik kok itu. Emang Om masih berapa, Om? 200 juta. Wow, gede juga, Om. Katanya sih segitu, Bal. Untuk bisnis usaha laundry. Jadi Bu Dahlia itu selama ini agen. Kamu tahu dong kalau agen. Penghasilannya kan kecil. Mudah-mudahan Om bisa bantuin, jadi mereka dapat penghasilan yang lebih. Itu sih tujuannya. Emang ya, Om tuh dari dulu baik terus. Salut aku. Gak usah muji, uang segini nggak ada artinya dibanding dengan ikatan keluarga. Mereka itu sudah keluarga kita. Aku paham sih, Om. Ternyata gua salah paham sama Dias. Berbakti juga ya dia. Mau bantu ibunya buat cari modal. Terus gimana ya cek ini ya? Apa Om anterin aja ya ke rumahnya? Gini aja, Om. Gimana kalau aku yang nganterin? Mungkin nanti setelah aku beres praktek, aku bisa mampir ke rumahnya buat nganterin cek itu. Emang bisa? Kamu tahu alamatnya? Ya aku tinggal minta aja ke Pak Jamal. Dia kan tahu alamatnya. Ya, benar kamu. Ya, sekalian kamu bantuin. Om juga nggak bisa karena Om harus ketemu sama klien. Dan klien itu nggak mau ketemu sama Raja. Katanya ribet ketemu sama anak zaman now. Ya iyalah, beda zaman, Om. Bisa aja kamu nih. Titip ya. Oke. Sampein ya. Makasih, Bang. Sama-sama, Om. Dias kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Padahal kan cuma nganterin laundryan aja, kok lama banget. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Apa jangan-jangan kumat lagi tuh, suka ngilang-ngilang nggak pamit dulu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Sekarang kan dia sudah agak berubah, agak mendingan dari sebelumnya. Punya anak 2, bedanya kayak bumi dan langit. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ada apa, Dimas? Nah, Dimas cari siapa ya? Soalnya dia lagi keluar, terus Arsy juga kan sekarang sudah tinggal di rumah suaminya. Sebenarnya saya kesini emang mau ketemu Tante kok. Ada suatu hal yang harus saya bicarakan. Tentang apa ya? Kayaknya lebih enak kalau kita ngobrol di dalam deh, Tante. Boleh ya? Tapi Tante nggak bisa lama-lama karena masih banyak kerjaan. Iya, sebentar doang kok, Tante. Ya udah, silakan. Teman-teman wartawan, saya mohon Anda untuk segera pergi dari sini. Karena saya nggak mau kegiatan belajar mengajar sini menjadi terganggu. Ya, cukup ya? Masih ada statement lain dari Pak Raja atau Bu Arsy mungkin? Saya rasa cukup. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Anda jangan menambah-nambahkan statement saya, jangan mengurang-ngurangi, jangan membuat berita hoax. Jadilah wartawan yang selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Baik, Pak. Baik. Terima kasih kalau gitu ya. Sama-sama. Permisi. Ya. Gue duluan ke kelas. Silahkan. Ibu Fatimah, saya minta maaf kehadiran wartawan tadi membuat Ibu merasa risih dan terganggu. Saya juga ya, Bu. Sekali lagi kami berdua mohon maaf. Saya bisa memaklumi kejadian tadi, Pak Raja.
Bu Arsi. Pak Raja seorang pengusaha yang cukup populer. Jadi keinginan masyarakat untuk mengetahui masalah kalian berdua memang cukup tinggi. Ya, sekali lagi saya minta maaf ya Bu ya. Terima kasih atas pengertiannya Bu Fatimah. Tapi saya harap hal ini tidak terjadi lagi ya Pak. Karena saya tidak mau proses belajar mengajar terganggu. Dan gak baik juga kan kalau sampai semua anak-anak tahu. Ya, baik. Dimengerti Bu. Iya Bu, insya Allah mudah-mudahan ini kejadian pertama dan terakhir. Nah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari. Oke, mari. Saya minta maaf juga sama kamu. Kalau tadi Rani dan Renata bikin malu kamu di depan para guru. Kita ini suami istri. Masalah kamu, masalah aku juga. Aku akan selalu mendukung kamu dalam kondisi apapun, Raja. Sudah menjadi tugas istri untuk bahu-membahu menghadapi arah rintangan rumah tangga kita. Terima kasih, Arsy. Kenapa saya baru menyadari ya? Betapa baiknya dan berharganya kamu. Kamu gak usah gombal. Ya kalau sama istri sendiri kenapa enggak sesekali. Oh ya Raja, aku tadi penasaran sama apa yang mau disampaikan Renata tadi. Kenapa dia begitu bersikeras untuk kamu harus bertanggung jawab kepada Rani? Mana tanggung jawab kamu sama aku? Loh, tanggung jawab apa, Ran? Kita nggak ada ikatan hukum yang mengharuskan aku untuk bertanggung jawab sama kamu. Kamu udah tidur sama aku, Raja. Saya antar kamu ke kelas. Ya. Syukurlah nggak dingin badannya. Rani pasti kurang asupan gizi. Dan juga suplemen karena perasaan sedihnya ditinggal Raja begitu aja. Laki-laki itu emang gak bertanggung jawab. Meninggalkan aib begitu aja. Kasihan kamu, Rani. Ran? Ran? Ran, bangun, Ran. Kamu nih apa sih pura-pura pingsan kayak gini? Bangun. Gimana nih? Udah deh, kamu gak usah kebanyakan drama. Kamu tuh kenapa sih pura-pura pingsan kayak gitu? Hah? Aduh Kak, ya aku ngelakuin semua itu gara-gara aku gak mau kakak ngomong ke depan semua orang kalau aku ini dihamilin sama Raja. Apa? Jadi kamu bohongin aku? Ran, jawab Ran. Kalau emang Raja itu ayah dari anak kamu, kenapa kamu larang aku buat bicara? Bukan Raja, Kak. Bukan Raja. Ayah dari calon anak aku ini. Apa? Astaga Rani, kamu tuh udah bener-bener gila ya. Pertama kamu bilang kalau Raja itu ayah dari anak kamu. Sekarang kamu bilang kalau dia tuh bukan ayah dari anak yang ada di kandungan kamu. Ran, aku tuh udah undang wartawan buat mempermalukan mereka. Tapi sekarang kamu yang malah mempermalukan kakak, tau nggak? Ya maafin aku Kak, maafin aku. Terus, siapa yang udah ngambilin kamu? Rani, jawab! Rama, Kak.
Rama kakaknya Raja. Dia ayah dari calon anak aku. Awalnya Arsy itu pacaran sama Rama. Aku pacaran sama Raja. Dan sebelum Rama meninggal, Rama suruh Raja nikahin Arsy. Ini gak adil Kak buat aku. Sementara aku harus ngandung anaknya Rama, seharusnya aku yang nikah sama Raja bukan Arsy. Au. Rani. Au. Aduh. Ran, kamu kenapa Ran? Sakit gak perut aku? Yaudah kita bahas ini lain kali aja. Yaudah yuk. Mau bicara apa, Dimas? Sebenarnya saya kesini mau ngasih tahu tante sesuatu. Tentang apa? Ini tante. Kami mau konfirmasi soal kedekatan Anda dengan perempuan bernama Rani. Bu Arsy, apa benar pernikahan Bu Arsy dan Pak Raja hanya pura-pura? Astagfirullahaladzim. Jadi ini wartawan-wartawan sampai mengejar ke tempat mengajarnya Arsy. Begitulah kejadian pagi ini, tante. Tante maaf, bukannya maksud aku mau mencampuri rumah tangga Arsy. Tapi aku sebagai sahabatnya Arsy ikut prihatin dengan apa yang menimpa Arsy. Ternyata selama ini Raja nggak pernah mencintai Arsy, tante. Dan bahkan setelah mereka menikah, Raja masih berhubungan dengan pacarnya yang namanya Rani. Maksud aku... Dimas, kalau untuk soal itu, kamu nggak usah cerita panjang lebar lagi. Tante sudah tahu. Tante udah tahu. Terus Tante kenapa ngebiarin Arsy nikah sama Raja? Kasihan Arsy, Tante. Harusnya Tante suruh Arsy ceraikan Raja. Apa Tante tega anak Tante dibohongin, disakitin? Ibu mana yang rela, Tante? Dimas, begini. Tante nggak bisa ikut campur terlalu jauh kalau soal anak-anak. Kecuali mereka meminta saran Tante. Pasti Tante akan memberikan saran terbaik untuk mereka. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, untuk apa Tante ikut-ikutan? Meskipun Tante tahu selama ini Raja punya perempuan lain. Astaga, Tante. Apa Tante nggak sadar selama ini Arsy menderita? Dimas, kemarin Raja dan papanya datang ke sini. Raja mengakui semua kesalahannya. Dan dia sudah minta maaf sama Tante. Dan juga dia minta diberikan kesempatan kedua untuk bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Dan Tante percaya, insya Allah Raja pasti bisa berubah. Dan dia pasti bisa membahagiakan Arsy. Ngeselin banget Raja. Ternyata gue terlambat ngasih tahu. Dan kayaknya Tante Dahlia nggak akan goyah dengan provokasi gue. Begini ya, menurut Tante, sebaiknya mulai sekarang kamu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga Raja dan Arsy. Karena mereka sudah dewasa. Dan juga nggak perlu kamu menjelek-jelekan Raja. Karena bagaimanapun juga Raja sekarang sudah menjadi menantunya Tante. Baik buruknya soal Raja, itu sudah menjadi pilihannya Arsy. Baik, Tante. Maaf kalau aku ganggu waktu istirahat ya, Tante. Aku permisi dulu. Anak-anak, sekarang ikronya dibuka halaman 11.
Anak-anak mohon maaf. Ibu lupa matiin handphonenya. Ibu izin angkat telepon sebentar ya. Kalian baca-baca dulu dan kalian pelajarin dulu, nanti ibu kembali lagi ke sini ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Ada apa Bu Arsy barusan lagi di kelas? Waalaikumsalam. Maaf Arsy, Ibu jadi gangguin kamu ya? Enggak. Barusan Arsy udah izin sama anak-anak. Ada apa Bu? Ibu cuma mau ngasih tahu kamu. Tadi Dimas ke rumah. Dia ngebahas soal rumah tangga kalian. Oh, mungkin Dimas masih simpati sama kejadian Arsy yang kemarin, Bu. Bukan soal itu, Nak. Dia memperlihatkan video kalian diwawancara wartawan di tempat TPA kamu. Apa itu pantas, Nak? Dia itu kan bukan siapa-siapanya kamu. Saudara bukan, kakak juga bukan. Kok ikut campur urusan rumah tangga kalian? Video itu kejadiannya barusan loh, Bu. Pas Arsy baru sampai di TPA. Makanya, buat apa coba dia mengorek-ngorek rumah tangga kamu sama Raja? Apa kepentingannya? Apa perlunya dia seperti itu? Arsy, Ibu yakin Dimas bersahabat sama kamu itu nggak tulus. Dengerin Ibu ya, sebaiknya kamu sepenting apapun, lebih baik kamu jangan berhubungan lagi sama Dimas. Ibu takut nanti dia mengorek-ngorek lagi lebih dalam tentang rumah tangga kalian. Nanti menimbulkan masalah baru sama Raja. Iya, Bu. Ibu sebetulnya cuma mau cerita itu aja. Cuma Ibu nggak mau menunda. Karena Ibu khawatir nanti Dimas menghubungi kamu dan cerita yang lain lagi. Begitu aja ya Arsy ya. Maaf ya Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ya dengan Dimas? Sejak di kantor polisi, sikapnya memang terlihat agak berlebihan. Dimas. Kok Arsy nggak ngangkat ya? Ini kok kontak gue kayak di blok gini? Setiap kali gue nyoba deket sama Arsy, dia makin ngejauh. Gue gak boleh nyerah. Gue harus tetap nyari cara supaya bisa jauhin Arsy dari Raja. Hati-hati jalannya. Masih sakit banget ya? Udah biasa kok, Kak. Menurut kamu sering kontraksi kayak gini? Aduh, Ran, kamu tuh jangan anggap enteng dong. Ini kan bahaya buat kamu dan bayi kamu. Iya, biasanya kalau sakit aku tinggal ke dokter. Habis minum obat udah kok sakitnya hilang. Ya kan sayang, mama kan kuat. Syukurlah. Seenggaknya kamu sayang sama anak itu. Walaupun dia belum lahir. Ya iyalah kan, namanya juga anak sendiri. Ya, kakak mikirnya mungkin karena Rama udah meninggal, kamu jadi nggak menginginkan bayi itu. Enggak lah kak, aku pasti tetap menginginkan bayi ini. Makanya aku harus cari ayah pengganti buat dia. Karena menurut aku Raja adalah orang yang paling pantas. Selain dia pacar aku, dia kan juga adik kandungnya Rama. Aku paham sama tindakan kamu. Makanya kamu udah sejauh ini berusaha buat dapetin Raja untuk jadi suami kamu. Dan untuk jadi ayah buat anak kamu. Untung pasiennya nggak banyak hari ini. Jadi kamu nggak lama nunggunya biar segera ditangani. Enak banget ya jadi ibu itu. Kontrol bisa sambil ditemenin suaminya.
Aku kapan? Kamu yang sabar ya. Kakak akan selalu ada untuk kamu. Lagi pula, Raja juga harus tanggung jawab. Gimana pun juga bayi yang ada di kandungan kamu itu adalah anak dari kakaknya yang udah meninggal. Rama. Ibu, Maharani, Ibu belum mendaftar atau janji mau diperiksa sama dokter ya, Bu? Iya belum, Sus. Soalnya tadi tiba-tiba perut saya sakit, makanya saya langsung ke sini. Tapi saya pasiennya dokter Iqbal kok. Kalau begitu, kebetulan pasien yang lain belum datang. Jadi Bu silahkan masuk. Mari Bu, silakan duduk ya. Makasih, Sus. Apa kabar Bu Rani? Kita mau kemana sih? Ya sabar dong. Kiri. Lagi, maju lagi. Ya. Sekarang kita udah sampai. Mbak, kita ini di mana sih? Kenapa aku pakai ditutup-tutup segala kayak gini? Hah? Sabar dong sayang. Sini, aku bukain. Iya. Surprise. Ini maksudnya apa? Ini kejutan manis buat kamu, sayang. Sengaja aku siapin candlelight dinner ini buat kita berdua. Gimana? Kamu suka? Iya, aku suka, tapi... Dah. Kita duduk dulu yuk. Ayo. Ini maksudnya apa sih, Bal? Aku jadi penasaran. Udahan dong bengongnya. Yuk, dimakan. Makanannya enak loh. Apa perlu aku potongin biar kamu gampang makannya ya? Enggak usah. Aku bisa sendiri kok. Tapi kamu kok tiba-tiba romantis gini sih? Karena hari ini adalah hari istimewa buat kita. Istimewa. Tapi kan hari ini bukan hari tanggal kita jadian. Hari ini juga bukan ulang tahun aku atau ulang tahun kamu. Berarti istimewanya di mana? Aduh, kok aku jadi penasaran gini sih? Kamu kasih tahu aku dong. Ada apa sih? Ini yang istimewa. Renata, will you marry me? Kenapa? Kok diem? Atau kamu masih ragu sama aku? Sayang, kita udah 3 tahun loh pacaran. Kamu masih nggak yakin kalau aku cinta dan seserius ini sama kamu?
Bal, aku minta maaf. Aku belum siap buat komitmen untuk nikah sama kamu. Aku nggak bisa terima lamaran kamu. Maafin aku ya. Aku seneng banget hari ini kamu bawa jalan-jalan. Iya dong sayang. Kali ini kamu mau kemana? Kamu kasih aku surprise dong sekali-sekali. Mana ya? Atau kita ke mall? Aku punya makan, lapar banget nih. Makan ya. Ada nggak tempat enak deket-deket sini? Mbak. Ini HP mbaknya jatuh. Oh, iya. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Ya ampun. Aduh, gimana sih kamu bisa teledor begitu, sayang? Ya, maafin aku ya. Lu tuh nggak jadi orang baik. Coba kalau enggak. Iya sih. Ya udah, aku udah lapar banget nih. Yuk. Salah gua apa ya? Sampai Renata ninggalin gua. Dan sekarang dia jadian sama orang lain. Kakak kenal sama Dokter Iqbal? Bu Rani, mari saya periksa dulu ya. Iya, Dok. Sus, tolong bantu ya. Ini, Bu. Duh, kenapa sih aku mesti ketemu sama Iqbal dalam suasana kayak gini? Kan jadi canggung. Oke, sudah selesai, Sus? Saya buka dulu ya. Ya, Bu Rani bisa duduk kembali. Sus, dibantu ya? Iya. Gimana, Dok, keadaan bayi saya? Alhamdulillah, kondisi kandungan Bu Rani aman kok. Tapi kenapa ya, Dok? Kayak perut saya sering nyeri sama kram gitu. Ya, tadi saya cek tensinya memang agak tinggi. Mungkin Bu Rani sedang banyak pikiran ya. Itu mungkin yang memicu ibu menjadi agak stres. Terus gimana ya, Dok? Buat wanita seperti saya yang baru pertama kali hamil, pasti kan bakal sering overthinking dan jadi berpengaruh buat janin juga. Ya, saran saya mungkin Bu Rani bisa ikut kelas yoga untuk khusus ibu hamil. Jadi di sana mungkin ibu bisa lebih rileks dan tidak memikirkan yang berat-berat.
Oke, saya buatkan dulu resepnya ya. Ya, Ibu bisa serahkan resep ini langsung ke apotek di sini. Dan tolong, obatnya diminum sesuai aturan ya. Iya dok. Oh ya, mungkin untuk pemeriksaan selanjutnya, saya rasa Bu Rani perlu didampingi oleh suami Ibu. Kenapa dok? Ini kan saya udah ditemenin sama kakak saya. Ya, bisa saja. Tapi biasanya kan ibu yang sedang hamil perlu didampingi oleh pasangannya. Supaya suaminya bisa tetap siaga ketika terjadi sesuatu. Kalau gitu makasih ya dok. Saya permisi. Ya, silakan. Ayo kak. Kenapa harus ketemu lagi sih? Wahfid lahuma zanadulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro, yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik aku sewaktu kecil. Yang dimaksud keduanya, orang tua kita, ayah dan ibu kita, Afi dan Umi, bapak dan ibu kita, papa dan mama. Masya Allah, anak-anak ibu pintar semua dan jawabannya betul. Nah, kalau yang ibu bacakan tadi itu surat apa? Al-Isra ayat 24. Masya Allah, pintar-pintar anak ibu. Nah, surat yang ibu bacakan tadi itu tentang bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Nah, nanti di rumah tolong kalian hafalin ya. Ya Bu, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Arsi, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Bisa kita bicara di luar? Baik, Bu. Anak-anak, ibu tinggal sebentar ya. Nanti kalian hafalin surat-surat tadi yang ibu kasih tahu. Ya Bu. Siap. Silahkan. Ada apa, Bu Fatimah? Ada masalah besar, Bu Arsi. Ada masalah apa, Bu? Pak Dimas tiba-tiba saja mengundurkan diri sebagai donatur CSR. Padahal kan perpustakaan kita ini sudah berdiri dan separuh jalan, Bu. Alasannya apa katanya, Bu? Sepertinya ada sedikit masalah keuangan di perusahaan rekanannya. Tapi saya nggak tahu juga. Untuk detailnya, Pak Dimas meminta pihak kita untuk diskusi. Nah, karena Pak Dimas lebih mengenal Bu Arsi, beliau meminta Bu Arsi mewakili sekolah untuk meeting di kantornya. Bagaimana Bu Arsi? Apa Ibu bersedia datang ke kantor Pak Dimas? Maaf, Bu. Saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya takut suami saya kembali salah paham.
saya juga berpikir begitu. Makanya saya nggak enak mau ngomong sama ibu. Tapi kalau perginya berdua sama saya, gimana Bu? Jadi gini, saya temenin Bu Arsy datang ke kantor Pak Dimas untuk meeting supaya tidak terjadi fitnah. Sekali lagi saya mohon maaf Bu Fatimah. Saya nggak bisa karena apapun yang menyangkut dengan Dimas, saya berusaha untuk menghindar. Karena saya nggak mau ada salah paham lagi dengan suami saya. Iya, saya bisa maklumin itu. Ya sudah, kalau begitu kita harus mencari donatur baru yang bisa mensupport TPA kita ini, Bu. Insya Allah, rezeki nggak akan ketukar, Bu. Allah akan kasih jalan untuk kita bisa memajukan TPA kita tanpa CSR itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga saja ya, Bu. Keputusan kamu sudah tepat, Arsy. Sebab kamu lebih menomorsatukan hubungan pernikahan kita untuk menahan orang ketiga masuk. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah menganugerahi istri soleha seperti Arsy. Saya bangga sama kamu, Arsy. Baktimu akan saya ganti dengan kasih sayang dan perlindungan dari saya. Jaga kami selalu, ya Allah.